Warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia yang saya hormat Bapak Kepala SMA Negeri 3 Klaten, Bapak Dr. Andes Agus Cahyana Budi Chandrosa, yang saya hormati Ibu Herlina Triwulandari selaku pengajar praktik angkatan 10, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu guru SMA Negeri 3 Klaten yang hadir. Syukur alhamdulillah hari ini kita dapat bersama di ruangan SMA Negeri 3 Klaten ini untuk bersama-sama itu mengikuti kegiatan pendampingan individu kedua calon guru penggerak angkatan 10 atas nama Soelarno saya sendiri dalam agenda diskusi visi dan prakarsa perubahan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan ini akan berjalan kurang lebih nanti sampai jam 11. Namun Bapak Ibu nanti akan mengikuti hanya yang awal saja, setelah diskusi bisa meninggalkan hati. Bapak Ibu, sebelum kita lalui kegiatan-kegiatan siang hari ini, marilah kita awali dengan doa agar kegiatan yang akan kita laksanakan ini senantiasa membawa hasil dan tentunya bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri sebagai pengembangan pengetahuan dan nanti imbasnya kepada anak didik kita semua. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, kami persilakan. Berdoa cukup. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan dan penguatan kepada kami selaku calon guru penggerak angkatan 10 yang hari ini akan melaksanakan kegiatan pendampingan individu dengan topik diskusi visi dan prakarsa perubahan yang didampingi oleh Ibu Herlina dari Wulandari. Pada beliau Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Terima kasih Pak Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semua. Selamat pagi yang kami hormati Ibu Herlina dari Wulandari, APP Dosen Praktek Angkatan 10 berupa belakang sebagai CGP-nya, dan teman-teman semua dari teman kemarin. Yang pertama, mari kita panjatkan bersyukur kita hari ini kita bisa mengadakan kegiatan itu berlaku dari 32 tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan. Ibu dan Bapak yang hormati, bahwa kegiatan CGP di angkatan 10 ini bersama dengan satu Arno alhamdulillah dari angkatan 11 juga ada satu lagi yang nanti kemungkinan akan sebagai terakhir. Nah, di angkatan 10 ini Pak Arno sudah mulai proses yang dibenarkan itu visi dan prakarsa perubahan. Di dalam pembahasan visi, setiap sekolah pasti punya visi. Visi yang terdampak pada setiap satuan pendidikan itu bersifat dinamis. Dinamis itu maksudnya adalah berubah setiap saat sesuai dengan kebutuhan dan ya karena di luar ramai ini ya. Tapi masih bisa ya, kita diskusi aja dalam dengan terbatas yang tidak masalah. Mencoba sih kalau terserah itu. Anak-anak lagi mengekspresikan itu.
Jadi visi ini adalah merupakan suatu cita-cita ya, dari setiap satuan pendidikan dan akan dijabarkan menjadi visi. Dan yang sudah kita punya visi desa di Kabupaten ini sudah mengalami berbagai perubahan. Selama saya di SMA 3 sudah sekali saya mengalami perubahan, karena memang dibutuhkan perubahan. Dengan adanya penduduk negara kemarin, tentu visi yang ada di SMA 3 harus mengikuti apa yang ada. Dan juga tuntutan apa yang ada di dalam institusi itu harus dijabarkan dalam visi. Maka dari itu visi SMA dan itu sudah mau mencakup semua yang ada di dalam arah maupun tuntutan zamannya. Nah, hari ini kita semua akan berdiskusi visi. Monggo silakan, apakah visi ini sudah masih layak atau tidak. Dan perubahan visi ini tidak harus mengikuti tahun atau pelajaran, tetapi setiap saat ada tuntutan yang mungkin ada, maka kita harus. Dan prakasa yang ada pada atau mengambil perubahan yang terjadi itu nanti akan mengubah. Tetapi kalau memang visi itu tidak berubah, dia tidak masalah. Masih relevan dengan keadaan, dia tidak masalah. Visi setahun bisa berubah, visi 5 tahun bisa tidak berubah. Dan ternyata setelah dipelajari visi itu ada time. Para ahli itu sudah mengerti ini visi yang dibuat berapa itu sudah tahu. Ini visi tahun 80-an, visi tahun 90-an, visi tahun 2000-an, visi tahun itu sudah tahu. Karena apa? Memang trennya itu sudah tantangan pada zaman-zaman itu sudah, sehingga mengikuti ini. Bahkan saya tahu visi dan visi itu awal-awal itu jauh tahun 2000 saya tahu visi ini. Ternyata didiskusikan oleh kepala saya di Singapura. Waktu saya masih jadi guru, pada itu ke Singapura hanya dalam rangka diskusi tentang apa? Visi. Bicara di bahas dan sebagainya. Saya baru tahu ternyata visi ini hanya sekedar visi, tetapi juga yang dikatakan sampai menjadi misi dan seterusnya dan tujuan. Ya. Oleh dari itu, Bapak sekalian, mohon nanti dalam kesempatan ini warga SMA 3 mohon nanti dengan para organ dari pengajar praktek kita untuk membahas tantangan apa yang ada di dalam institusi itu, ya. Dan ini berlaku untuk umum semua. Bagaimana tentu sudah melakukan kemana saja, ya, sehingga nanti akan bisa membandingkan bagaimana visi, misi dan ada tujuan dari semua setiap masyarakat. Nah, dari itu pada teman-teman semua yang masih bagaimana belajar, ya, bagaimana visi dulu, visi sebagai itu dari berbagai lini, dari pengawas kita undang, dari komite kita undang, dari orang tua juga kita undang untuk menyamakan, untuk membuat visi yang baru, sehingga masukan-masukan itu akhirnya terbentuk misi yang sekarang. Ini Bapak sekalian, jadi diskusi pada hari ini, ya, untuk penampilan ini di para tahun tentang visi dan prakasa perubahan ini untuk nanti terwujud sehingga nanti para tahun itu sebagai calon guru penggerak nanti akan bisa mempunyai bekal yang banyak untuk bisa nanti menjadi guru penggerak keluarga. Ya. Saya kira itu yang saya sampaikan untuk selanjutnya. Nanti
diskusi dilanjutkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penguatan sekaligus pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan kegiatan dari ini, yaitu diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Yang agendanya Bapak Ibu, ini nanti kita akan sedikit mengupas tentang visi SMA 3 Klaten, masih layak untuk diberlakukan atau tidak, atau ditambahi atau dikembangkan. Nanti kita akan bahas bersama agar nanti bisa menjadi masukan untuk SMA negeri. Selanjutnya, Bapak Ibu masih semangat ya? Terima kasih. Hari ini Bapak Ibu kita dipercaya untuk kembali akan mendiskusikan misi dari SMA Negeri 3 Klaten. Ini sebenarnya waktu yang sangat tepat karena kita akan menyusun KPS atau ASP yang biasanya diikuti dengan perubahan jika masih di perubahan ya. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita semangat dulu untuk membuat perubahan di SMA 3 Klaten. Kita masih ingat jejel kita nih. Kita coba lagi mengingat supaya semangat kita semakin tambah. Kalau nanti saya sebut Semaga Bima, Semaga Jaya, Semaga Bima Jaya. Kita mulai ya. Semaga Bima, Semaga Jaya, Semaga Bima Jaya. Ini tantangan untuk diri kita, di hati kita, di semangat kita, karena sebagian daging darah kita ini berasal dari sini. Bapak Ibu, tujuan untuk kegiatan hari ini yang pertama, kita melalui diskusi ini peserta dapat menilai kesesuaian antara visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua, tujuan kita melalui diskusi peserta dapat mendorong perubahan diri murid dari segala sisi yang tepat. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan, akan saya bacakan. Ini ada puisi dari yang ditulis oleh Bung Karno. Judulnya Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai melihat, aku mendengar lautan Hindia berduyun, membanting di pantai melihat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang madu yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Bapak Ibu, ini petikan dari puisi yang ditulis oleh Bung Karno yang menyadarkan bahwa kondisi Indonesia yang luar biasa dengan lautan Hindia sebagai sumber daya yang luar biasa, sawah menguning hijau begitu indah dipandang mata. Kemudian gunung
Kita kenal yang bisa memiliki ribu-ribu, tapi itu bukan sebagai sumber bencana, melainkan adalah sumber dari yang kekayaan yang dapat mendukung Indonesia untuk maju. Ini untuk menyemangati kita Bapak Ibu untuk terus berjuang untuk memajukan Indonesia. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita masih ingat waktu kecil dulu ya. Waktu kecil dulu kita itu ditanya, nah besok kamu mau jadi apa? Pada itu waktu TK, yang SD, dan Ratno, kamu pengen jadi apa besok? Bu Pera, pengen jadi apa? Dokter. Pak Nana? Dulu saya ditanya pengen jadi apa? Pengen seperti Pak Habibie. Kalau Bu Ira? Oh, jadi guru. Saya sampai jadi guru. Pasti jadi guru ekonomi. Pas, berarti sudah pengen jadi guru ekonomi dari kecil. Sekarang berdoa dari doa dari kecil ya, ternyata terkabulkan. Kalau Bu Junita jadi guru juga. Terus apa? Wah, jadi insinyur. Insinyur yang membentuk siswa menjadi luar biasa. Ini ternyata kita kan juga insinyur. Guru itu kan insinyur. Bu April jadi presenter acara petualang. wah, mantap. Ya. Nah, ini Bu Dewi lah, Bu Dewi Ini jadi artis Pak. pagi jadi artis, makanya tadi nah, ini Bapak Ibu, ketika kita dulu kecil itu kan ditanya seperti itu nih, pengennya jadi dokter, jadi polisi, jadi macam-macam. Sampai kalau kita sekolah dasar itu sampai ada pakaian karakter. Wah, dokter kecil, suster kecil, tapi tidak ada guru kecil ya. Adanya dokter kecil ya. Nah, Bapak ini kan sebagai gambaran ya, sebagai gambaran bahwa setiap anak itu kan punya cita-cita, setiap anak punya keinginan, setiap anak itu punya harapan, dan tentunya kita sebagai guru harus paham gitu, sehingga ketika kita mengajar, Bapak Ibu, kita harus memahami apa yang diinginkan anak itu. Bapak Ibu, kami tadi sudah menyampaikan ada lembar itu ya, kalimat rumpang. Jadi itu ada kalimat rumpang, mohon dilengkapi Bapak Ibu titik-titiknya. Itu kita coba mengeksplor diri kita pahami anak-anak kita, sekolah kita itu sebenarnya inginnya apa. Monggo diisi dulu nih. Yang pertama itu kita memimpikan murid-murid yang apa? Kita pengen murid kita seperti apa? Kita percaya bahwa murid adalah, kemudian di sekolah kita mengutamakan murid di sekolah kita sadar betul. Bapak Ibu, kita coba refleksikan dengan profil pelajar Pancasila ya, dimensi 6 dimensi, beriman, takwa, pada Tuhan Maha Esa, dan berapa mulia. Gimana murid-murid kita apa yang kita ingin? Gotong royong, kolaborasi, berkebinekaan global, mandiri, kreatif. Ini Bapak Ibu. Ya.
Baik Bapak Ibu, nanti mohon dibacakan satu-satu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan beberapa kalimat. Yang pertama, kita mendidikan murid-murid yang berprestasi akademik maupun non akademik serta berakhlak mulia. Kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang mampu menjadi penerus bangsa yang harus diberikan pendidikan yang terbaik. Di sekolah, kita mengutamakan pendidikan karakter dan pengetahuan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu akan menjadi pewaris bangsa dan berperan penting dalam masa depan bangsa Indonesia. Kita warga sekolah ini yakin untuk dapat mewujudkan generasi cerdas dan berakhlak mulia. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan adalah salah satu kunci keberhasilan dan kesuksesan suatu bangsa. Ya, terima kasih Bu Peta. Ya. Monggo yang sudah. Bu Eka. Bicara ke depan. Kita memiliki murid-murid yang memiliki karakter berprestasi dan berakhlak mulia. Kita percaya bahwa murid adalah aset yang harus dijaga dengan diberikan pendidikan yang layak. Di sekolah, kita mengutamakan pendidikan karakter dan pengetahuan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berperan penting dalam masa depan untuk bangsa ini. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan generasi penerus yang berakhlak mulia dan cerdas dalam pengetahuan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan di sekolah merupakan kunci keberhasilan di masa depan. Ya, oke, terima kasih Bu Eka. Selanjutnya mungkin Pak Devisan. Oh, itu Pak Nana sama oke. Bu Yunita sudah. Oke, monggo Bu Yunita. Sambil nunggu. Kita membimbing murid-murid yang mempunyai adab yang baik. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang pintar dan cerdas. Di sekolah, kita mengutamakan komunikasi yang baik dengan murid dan semua warga sekolah. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka generasi penerus bangsa. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan cita-cita dan harapan para murid. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kerjasama yang baik dan solid akan mempermudah terwujudkan suatu generasi yang baik. Terima kasih Ustaz. Baik, selanjutnya kita memimpikan murid-murid yang unggul, terampil dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang pintar dan cerdas. Di sekolah, kita mengutamakan akhlak yang mulia. Murid di sekolah, kita sadar betul bahwa pendidikan itu adalah utama dan merupakan generasi penerus bangsa. Kita warga di sekolah ini yakin bahwa menjaga nama baik sekolah. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa
ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sama pentingnya. Selanjutnya mungkin Bu April. Kita memimpikan murid-murid yang berbudaya, berprestasi, dan berakhlak mulia. Kita percaya bahwa murid adalah layak diberikan pendidikan yang berkualitas. Di sekolah, kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter dan bermutu baik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan adalah kunci masa depan. Kita, warga di sekolah ini yakin untuk pendidikan bisa mengubah masa depan menjadi lebih baik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa lingkungan sekolah yang baik dan kondusif akan mewujudkan kualitas pendidikan yang baik juga. Oke, terima kasih Bu April. Terakhir mungkin Pak Siki. Mas Pak Nana masih gimana? Kita memimpikan murid-murid yang berbudi pekerti. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik. Di sekolah, kita mengutamakan kedisiplinan dan sopan santun. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah ini merupakan sekolah yang sungguh merdeka. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menjaga nama baik sekolah. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa kemerdekaan butuh perjuangan. Terima kasih Bu Pak Singgi. Terakhir Pak Nana. Terima kasih. Saya akan membacakan kalimat serempak dari cita-cita untuk murid. Kita mendidik murid yang memiliki akhlak mulia dan berbudi pekerti yang baik, religius, berprestasi dan berakhlak mulia, mandiri dan bisa berkolaborasi. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa di masa yang akan datang. Murid adalah sebagai penerus bangsa. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ilmu dan pengetahuan yang paling utama, tetapi harus dilandasi dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menjunjung tinggi prestasi di bidang akademik dan non-akademik, menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Kita warga sekolah ini paham bahwa pendidikan adalah kunci keberhasilan suatu bangsa dan negara. Terima kasih. Terima kasih Pak Nana. Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu sudah menuliskan impian dari murid-murid kita yang dalam kalimat umpang ini. Dari teman-teman tadi, kita simpulkan bersama. Kita simpulkan yang pertama ini. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Ya. Jadi disebutkan saya berprestasi, kemudian yang berakhlak mulia. Bapak Ibu, kita sepakati aja. Kita simpulkan murid-murid yang kita mimpikan yang berprestasi, betul? Oke, sepakat ya? Sepakat. Yang berakhlak mulia, iya. Yang apa lagi tadi? Religius, ya. Yang religius punya keimanan yang baik. Baik, itu ya. Yang kedua, Bapak Ibu, kita percaya bahwa murid kita ini seperti apa tadi? Murid kita tadi dari beberapa Bapak Ibu yang sampaikan, ada yang Pak Singgi jadi unik, ya, punya bawaan sendiri-sendiri. Gitu. Jadi kita percaya bahwa murid kita ini punya karakter cerdas, gitu ya. Oke.
bahwa tinggal semua murid itu kan cerdas, semua murid itu punya karakter, semua murid itu punya pribadi masing-masing. Tinggal kita mengolahnya, tinggal kita menuntunnya ke jalan yang sesuai dengan kodrat dirinya. Yang ketiga, Bapak Ibu, di sekolah kita ini mengutamakan apa gitu ya. Jadi disebutkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Sepakat ya Bapak Ibu bahwa sekolah ini adalah melayani untuk kepentingan umum. Kemudian murid di sekolah ini, ya SMA 3 Klaten ini sadar betul ya bahwa disebutkan bahwa para murid ini sadar memiliki karakter, ya, memiliki budaya yang baik. Mereka ketika masuk di sekolah ini yakini kalau sekolah ini memiliki karakter, memiliki budaya yang baik. Itu gini, ya. Yang berikutnya kita warga di sekolah ini yakin. Jadi sebutkan Pak Nang tadi apa Pak? Warga di sekolah ini adalah yakin untuk pertanyaan yang ke-5. Menjunjung tinggi prestasi di bidang pendidikan, menciptakan generasi yang cerdas. Ya, sebagian besar tadi menyebutkan bahwa kita warga sekolah ini sepakat untuk menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Cerdas, berakhlak mulia. Cerdas tapi tidak punya akhlak cuma. Yang berakhlak mulia ya harus didenai sertai dengan kecerdasan yang tadi banyak, sehingga kita berharap menciptakan atau nanti lulusan dari sekolah ini adalah orang-orang yang punya pengetahuan tinggi namun tetap tidak meninggalkan akhlaknya, kita menjunjung tinggi pada religiusnya dan kolaborasi, bisa bekerja sama dan tentunya bisa mandiri. Ya. Kemudian yang terakhir, kita dari warga sekolah ini paham, jadi disebutkan hampir semua menyebut itu pendidikan, ya. Jadi kita bahwa paham pendidikan ini akan membentuk generasi bagi penerus bangsa ini. Ada Bapak Ibu nih. Bapak Ibu terima kasih, Bapak Ibu sudah menyimpulkan. Dari nanti kita akan dari kalimat umum ini yang kita simpulkan bersama ini, nanti kita akan melihat visi SMA 3 Klaten. Nah, Bapak Ibu sebagai pengingat, terampil dalam iptek, berbudaya dan berwawasan lingkungan. Tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan ini sudah disesuaikan dengan kondisi yang saat ini. Namun Bapak Ibu nanti apabila ada rekomendasi untuk menambahkan atau mungkin mengurangi, Bapak Kepala Sekolah sudah mempersilahkan. Monggo Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu tadi sudah kami sampaikan lembar. Coba kita lihat visi. Apakah visi sekolah kita yang selama ini kita pakai ini sudah selaras dengan cita-cita murid kita yang kita inginkan seperti yang di kalimat rumpang tadi? Kira-kira sudah sesuai atau belum? Sudah kan? Tapi jenang ini kan yang berbudi pekerti luhur, yang bertakwa, yang unggul, yang terampil, yang berbudaya. Ternyata di sini sudah ada semua. Sudah ada semua, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ternyata visi sekolah kita sudah mencerminkan itu. Untuk itu, apakah visi sekolah ini perlu ditambah atau disesuaikan, Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Cukup Bapak Ibu? Atau ada masukan monggo? Bebas mau apa ini, nanti kan tadi Pak Pal sudah kasih kesempatan kita untuk mau tambah Pak, itu kurang kian misalnya gitu, tak apa-apa gitu. Monggo Bapak Ibu.
Atau sudah cukup Bapak Ibu? Pak Siki? Campur. Iya. Jadi yang berakal tadi ini Bapak Ibu, kalau kita lihat mungkin di sini beriman dan bertakwa itu di dimensi yang pertama. Jadi berbudi pekerti unggul, tampil, nanti di kolaborasi mandiri kreatif maksudnya. Kemudian yang berbudaya tadi yang penjenengan inginkan punya karakter, mungkin karakter budaya itu lebih tinggi tingkatannya dari karakter. Karena kalau berbudaya itu kan sudah mengakar pada diri, sudah terpola seperti itu. Ini yang diharapkan kemarin kita sama-sama menyusun seperti ini. Dan berwawasan lingkungan ini tambahan karena sekolah kita beradiwiyata. Bagaimana yang kedua ini Bapak Ibu cukup? Cukup, terima kasih. Ya, lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu setelah visi ini kita sepakati, ya, kita sepakat kita akan gunakan lagi. Kemudian coba kita akan menyusun sebuah prakarsa, kalimat prakarsa perubahan Bapak Ibu. Nah, jadi untuk menyusun kalimat prakarsa perubahan itu Bapak Ibu kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu mengidentifikasi hal yang baik yang sudah ada. Jadi hal yang baik yang sudah ada di sekolah, kemudian mencari agar hal ya tersebut dapat dipertahankan, dapat ditingkatkan, serta memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi, hal yang sudah ada di sekolah ini kita pertahankan, kita tingkatkan, dan untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Nah Bapak Ibu nanti mohon lembar itu bisa ditulis ya. Kita mengingat jam 9 Bapak Ibu nanti mohon ditulis saja, nanti jawabannya nanti kumpulkan. Kemudian ya, oke. Nah, oke. Monggo nanti Bapak Ibu bisa menuliskan prakarsa perubahan, di situ nanti kami simpulkan. Kemudian Bapak Ibu kami lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, saya selaku guru penggerak, calon guru penggerak, kemarin mengikuti pendidikan sudah sampai di modul 1.4 yang tentang budaya positif yang kemarin sudah kami sampaikan. Nah ini Bapak Ibu di modul 1.3 ini kita guru penggerak menyusun namanya visi guru penggerak. Visi yang saya susun Bapak Ibu yaitu terwujudnya lulusan yang memiliki profil pelajar Pancasila, berkarakter dan berwawasan lingkungan. Dari visi ini Bapak Ibu kemudian saya turunkan ke kalimat prakarsa perubahan, yaitu membangun budaya positif dengan keyakinan kelas. Membangun budaya positif dengan keyakinan kelas. Nah, untuk mewujudkan prakarsa perubahan ini Bapak Ibu dengan menggunakan alur bagja. Alur bagja itu yang pertama buat pertanyaan utama. Dibuat pertanyaan utama itu yaitu membuat pertanyaan utama untuk menentukan arah pendidikan, kekuatan, aset, potensi, peluang untuk menginisiasi perubahan. Kemudian tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah untuk menggalang dan membangun tim perubahan. Nah, pertanyaannya saya contohkan di sini Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan untuk membangun budaya positif dengan keyakinan kelas?
Kemudian daftar tindakannya yaitu diskusi bersama kepala sekolah, guru, dan murid mengenai pentingnya budaya positif. Kemudian melakukan kajian literatur terkait dengan budaya positif. Kemudian alur yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan dan mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada. Kemudian ini pertanyaan, adakah sekolah lain yang melaksanakan budaya positif? Itu. Kalau ada, berarti kita ambil pelajarannya. Apa saja yang menjadi kekuatan untuk mewujudkan budaya positif? Kekuatannya apa yang ada di sekolah ini? Kondisi yang bagaimana yang menumbuhkan budaya positif? Kondisinya seperti apa? Nah, Bapak Ibu, cara yang tindakan yang harus dilakukan ini adalah pada alur yang kedua ini melakukan FGD dengan para sekolah, rekan sejawat yang sudah melaksanakan. Jadi mungkin teman-teman guru, teman sejawat, guru sejawat ini sudah ada yang melakukan kegiatan budaya positif dengan keyakinan kelas, maka kita undang untuk melakukan kegiatan diskusi bersama, kemudian untuk kita ambil pelajaran yang ada. Melakukan survei pada murid terkait dengan penumbuhan budaya positif, melakukan observasi, kemudian menyusun rencana program dari budaya positif melalui keyakinan kelas. Kemudian alur yang ketiga yaitu Bapak Ibu gali mimpi. Diharapkan dari jawaban atau pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif. Bapak Ibu di tahap yang ketiga ini ya, untuk menyusun atau melaksanakan prakasa perubahan itu dengan tindakannya adalah membuat gambaran sikap atau respon dari murid. Jadi kita membuat mimpi, atau kalau saya melaksanakan seperti ini nanti bagaimana akhirnya, bagaimana nanti hasilnya seperti itu. Jadi responnya anak bagaimana, responnya teman bagaimana, responnya sekolah bagaimana, ini dibayangkan. Kemudian secara konsisten dilaksanakan terus, kemudian berbagi pengalaman praktik baik. Kalau sudah dialami, dimimpikan, dilakukan, jangan disimpan sendiri, tapi dibagikan ke sejawat. Dan yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pada kegiatan alur yang keempat ini, Bapak Ibu, untuk mewujudkan prakasa perubahan itu secara konsisten harus menerapkan budaya positif dengan keyakinan kelas. Melakukan kolaborasi dengan teman sejawat dalam penerapannya, membuat susunan harian. Ini Bapak Ibu untuk dijabarkan rencana tadi yang dari mimpi tadi, maupun dijabarkan dan dilaksanakan secara konsisten. Dan yang terakhir, atur eksekusi. Atur eksekusi ini pertanyaannya adalah siapa saja yang bisa dilibatkan. Nah, ini Bapak Ibu yang dilibatkan bisa kepala sekolah, orang tua, dan sejawat, dan lain sebagainya. Siapa yang memantau? Yang memantau bisa kepala sekolah, bisa rekan sejawat. Jadi ketika kita melakukan, ya, itu jangan hanya kadang kita itu sok malu dilihat teman yang lain, takut ini tidak betul ya. Kalau kita mau tahu benar apa salah, ya harus dilihat oleh orang lain, ya kita tahu salahnya. Kemudian membuat laporan dari hasil kegiatan. Nah, itu Bapak Ibu untuk mewujudkan atau melaksanakan alur perubahan melalui prakasa perubahan itu dengan menggunakan alur baja. Jadi yang pertama tadi buat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, kemudian jabarkan rencana,
dan yang terakhir atur eksekusi. Demikian Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini. Kemudian kami mohon masukan dan tanggapan dari Ibu pengajar praktik, Ibu kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, semangat ya? Semangat ya. Nah, oke. Nah, tadi Pak Ratna sudah menyampaikan visi dari sekolah dan visi dari guru. Nah, pertanyaan saya mau membuat pemahaman. Apakah visi dari SMA Negeri 3 sudah mencakup keterpihakan kepada peserta didik? Sudah derek Bapak Ibu. Dari visinya tadi mungkin bisa dibahas di visi sekolah dulu Pak. Nah, terwujudnya lulusan yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, unggul, terampil dalam iptek, berbudaya dan berwawasan lingkungan. Menurut Bapak Ibu semua yang ada di sini, sudah mencakup unsur keterpihakan kepada peserta didik? Sudah. Oke. Nah, sudah dan lebih dipadatkan kembali. Ada di fase apa Pak? Sekali. Lulusan yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, unggul dan terampil. Ini sudah mencakup secara keseluruhan visi SMA Negeri 3 Klaten itu sudah berpihak kepada peserta didik. Oke, jadi untuk visi tidak ada tambahan karena sudah sesuai dengan keterpihakan pada murid, sesuai dengan impian yang standar dari kurikulum Merdeka saat ini. Oke, paham lagi. Nah, sekarang kita ke visi CGB-nya Pak. Visi. Nah, untuk visi CGB-nya akan kita selaraskan dengan visi dari sekolah. Apakah menurut Bapak Ibu yang ada di forum saat ini, visi yang dibuat oleh Pak Suwarno sudah selaras dengan visi dari SMA Negeri 3 Klaten? Saya ulangi, visi yang dari Pak Suwarno terwujudnya lulusan yang memiliki profil pelajar Pancasila, berkarakter dan berwawasan lingkungan. Sudah? Sudah sepakat? Selaras ya? Oke, kalau sudah selaras berarti tidak ada revisi lagi Pak untuk visinya. Tepuk tangan untuk para teman karena sudah mendapatkan visi yang selaras dan disetujui oleh forum. Karena dari beberapa sekolah masih ada perubahan antara visi sekolah dan visi guru berapa. Alhamdulillah di hari ini ya Pak, Bu, mohon maaf. Ya, salah ketik mungkin. Salah ketik aja mungkin, fakta teknis mungkin. Berarti kesepakatan sepakat ya? Visi dari yang sudah dilakukan Pak Ratno secara keseluruhan sudah selaras dengan visi dari sekolahan. Tadi tidak ada perubahan. Berarti rekor Pak ini Pak. Rekor ini berarti karena semua peserta diskusi menjadi visi Bapak yang selaras. Karena kemarin-kemarin masih ada beberapa revisi dari teman-teman peserta diskusi sehingga CGP-nya harus merubah, harus merubah visi CGP-nya berdasarkan hasil kesepakatan forum yang diselaraskan dengan visi sekolah. Baik, sekali lagi saya close untuk Pak Ratno karena ternyata dua ending CGP saya terakhir dengan ini. Oke, itu berarti penguatan yang mau saya lakukan pada visinya begini Bapak Ibu. Jadi kan kita mau membangun suatu visi, di mana visi itu adalah suatu tonggak penting untuk kita akan memulai suatu langkah kita. Jadi dalam penyusunan visi itu kita tidak bisa main-main, apalagi kita berada dalam suatu instansi pendidikan yang itu nanti di dalamnya akan sangat melibatkan semua stakeholder yang ada di situ. Peserta didik terutama, dewan guru, orang tua wali, pengawas sekolah, dari semua stakeholder bahkan dinas pendidikan. Jadi dalam penyusunan visi seperti tadi yang diterangkan oleh Pak Sekolah, visi itu bisa berubah.
sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan kondisi yang ada di dalam sekolah. Tidak mungkin kita menggunakan suatu visi dari mohon maaf tahun 2000 kita pakai di tahun 2024. Sudah beda lagi. Kenapa? Karena kurikulum yang kita pakai pasti ada perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peserta didik yang kita hadapi antara peserta didik di era tahun 2000-an dan di era tahun 2024 ini mereka berbeda. Dulu mungkin ketika kita tegur saja mereka turut belajar dengan tingkat yang kayak gini. Sekarang mungkin Bapak Ibu juga mengalami beberapa dilematis ketika pemberlakuan dari sistem kurikulum kita, di mana nilai itu benar-benar tidak boleh berada di bawah ambang batas kita KKTP ya. Kalau zaman kita dulu, mungkin zaman saya nilai merah masih tetap ada. Jadi bagaimana usaha kita itu untuk belajar. Tapi kalau sekarang kita bisa lihat dan visi itu memang tidak akan terus berkembang. Apalagi dengan adanya guru penggerak ini. Nah, guru penggerak ini adalah salah satu agent of change, perubahan pendidikan. Kenapa? Karena lambat laun proses pendidikan itu akan mengikuti proses zaman, di mana kita sebagai pendidik itu dituntut untuk memahami karakter siswa. Kalau dulu kita boleh mohon maaf memukul siswa dan sebagainya, tapi sekarang menjadi suatu larangan. Ya karena anak itu punya karakteristik, punya hal yang unik yang ada di dalam dirinya, jadi kita tidak bisa mengumpul ratakan dalam suatu kelas harus pandai semua. Kalau dulu mungkin iya, waktu mungkin kita masih berada di zaman duduk Indonesia, kemudian ada guru yang berbuta itu kan kita takut, tapi sekarang sudah bukan. Dan kita sebagai pendidik itu dituntut untuk menjadi penuntun dan juga teman untuk mereka, bukan menjadi suatu hal atau momok yang itu dari sedikit penguatan dari saya. Terima kasih Pak Ratno, akhirnya ditutup di masjid saya dengan yang sudah selaras, alhamdulillah. Berarti nanti saya tinggal usaha lebih mudah. Di situ, kemudian untuk Bapak Ibu guru yang di sini, saya lihat masih mudah-mudahan. Ya, jenjang karirnya juga saya rasa juga masih panjang lagi. Ya, Pak Ratno ya. Nah, jenjang karirnya masih panjang lagi. Di sini saya berusaha mendorong Bapak Ibu semuanya bahwa program guru penggerak ini bukan semata-mata dalam mindset Bapak Ibu, aku nanti jadi guru penggerak, aku nanti di kepala sekolah, nanti ditempatkan di daerah terpencil gimana, di pelosok gimana. Jangan berpikir kayak gitu. Tetapi anggap bahwa program guru penggerak ini sebagai pengembangan kompetensi di dalam diri Bapak Ibu. Kenapa? Siswa aja secara tidak langsung di era pendidikan sekarang kita dituntut dengan menggunakan beberapa media-media yang mungkin Bapak Ibu guru itu yang sudah siswa agak sedikit bingung, seperti penggunaan mungkin Canva, kemudian ada AI dan sebagainya kan. Nah sedangkan program dari kementerian itu dia tiap tahun akan terupdate. Seperti dulu di angkatan 3 itu guru penggerak itu 9 bulan. Jadi kita 9 bulan tegur, daring, pertemuan kayak gitu. Nah sekarang kemudian dimulai angkatan 7 kalau tidak salah sudah dipangkas oleh kementerian menjadi 6 bulan. Oke, siapa tahu nanti ketika nanti angkatan mungkin ini kan angkatan 11 sudah mau jalan, Juni besok itu pertengahan. Kalau nggak salah angkatan 12 mau dibuka Pak, 13, angkatan 12. Karena sekarang ini sudah ada pendaftaran hasil angkatan 20. Hasilnya udah angkatan 20 Pak. Sudah ada hasil angkatan 20. Padahal kita tahu bahwa guru penggeraknya ada sampai lagi. Berarti ada kemungkinan bahwa progres dari guru penggerak ini akan terus berjalan. Sama halnya dengan saya sebelumnya, program sertifikasi guru. Ya kan? Dulu sertifikasi guru cuma ada beberapa kriteria Pak ya. PLPG, guru ini, akhirnya ada PPG jabatan, ada PPG jabatan, sampai sekarang ada PPG yang cuma 3 bulan, daring saja.
ya kan? Serasa program pemerintah itu lambat laun itu pasti ada manfaat dan amanah. Jadi jangan menganggap bahwa bagi guru penggerak ini tugasnya angel. Akan buatan Pak. Saya lihat malam Pak Ketemu ini, beliau bakal turun, ya kan? Dalam setiap daring beliau aktif. Bahkan dalam pengumpulan tugas, dia nomor 1 loh. Padahal kalau kita malah ya, apalagi diberikan jenjang nilai ya, tugasnya itu saya yakin pasti A sampai Z. Karena kita jam kerjanya dari jam 8, kamu dari jam 7 sampai setengah 4. Ya kan, dengan beberapa jam mengajar yang pasti banyak, beberapa tugas tambahan, bakal kurikulum. Tapi beliau dengan usia beliau ini dia bisa gitu. Masa kita yang muda-muda kita nggak punya semangat ke situ, ya kan? Ya kan? Makanya di sini saya juga membantu mendorong untuk kalau ada program penggerak monggo kita mencoba untuk mengembangkan potensi kompetensi yang ada di dalam diri kita. Jangan berpikir nanti ketika aku udah di penggerak, udah di sekolah, enggak usah berpikir karena itu. Karena kalau kita nggak klik tombol biru di PNN, insya Allah aman. Jadi kalau untuk di mahasiswa itu ada, yang di PNN kan ada. Ketika kita sudah lolos berpenggerak, itu nanti juga ada kualifikasi. Pangkat minimal 3B, kemudian sertifikat berpenggerak, sertifikasi. Anda layak mengikuti seleksi kepala sekolah. Kalau jangan buat klik tombol biru, insya Allah enggak. Kata kuncinya, kecuali kalau kita berada di Biddas, beda. Kalau Biddas itu biasanya langsung dipaksa. SK turun, nama sudah ada. Dan itu sudah terjadi di kabupaten ya Pak ya. Beberapa angkatan 7, angkatan 8 yang masih muda-muda itu sudah terangkat menjadi kepala sekolah SD SMP. Tapi kalau untuk jenjang primer, selama jenengan nggak nomor yang tombol biru itu insya Allah aman. Nah, kalau mikirnya kota, tombol biru itu strict. Tapi yang penting kita mikirnya gini, setiap program yang ada di dalam pemerintah itu pasti ada investment. Kita nggak tahu ke depannya guru penggerak ini mau dibawa kemana. Selama kita mampu dan bisa dan masih muda, kenapa nggak yakin? Karena semakin banyak yang guru penggerak yang ada di sekolah, ini akan menjadi nilai plus di sekolah. Pasti dari pihak Capim juga bilang, penggeraknya sebenarnya ada berapa sih? Dia apa? Kita tak sama Capim. Karena semakin banyak guru yang berpotensi itu nanti akan mengembangkan sekolahan juga. Siapa sih akan mengembangkan sekolahan SMA 3 kalau bapak itu semuanya? Karena tadi Pak Anand bilang bahwa sebagian besar dalam kita itu ada di SMA. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya, karena waktunya jam 9 lebih, jangan juga mau ada kepentingan. Jadi saya tutup lagi, saya memotivasi untuk ikut guru penggerak. Dan untuk visinya saya simpulkan bahwa visi sekolahan sudah berkaitan dengan keterpilihanan pada pasangan G. Kemudian visi yang tidak menurut Rasulullah sudah selaras. Terima kasih, Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasama dan atensinya dalam diskusi pagi ini dan sudah menghasilkan sebuah kesimpulan yang sangat luar biasa. Semuanya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk anak didik kita semua. Semoga apa yang kita niatkan, kita lakukan senantiasa menjadi catatan amal baik yang akan bersaksi nanti di hari akhir. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.